Halo, my lovely dear, apa kabar? Balik lagi sama Kuratih di sini, kembali untuk berbagi pesan general yang mungkin bisa resonate. Di bawah santai aja dear, pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah. Cuma kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri. Oke, buat kamu yang mungkin berminat untuk konsultasi personal tarot reading, bisa hubungi Instagramnya aku. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Dan buat kamu yang mungkin berminat untuk memesan ebook terbarunya aku, ini bukan tentang dia, linknya juga ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, so let's get started dear. Mungkin ada clue, mungkin ada clarity, mungkin ada pesan buat kalian. Oke, enjoy the reading. Oke, let's see. Oke, di sini aku dapat Mercury retrograde. Sebenarnya udah lewat sih. Sekarang masih possedo Mercury retrograde kalau nggak salah. Oke, tapi kalau aku bilang di sini like some kind of communication. Jadi mungkin seseorang akan berkomunikasi, atau mungkin seseorang yang ada di pikiran kamu akan memulai komunikasi, atau seseorang sedang memikirkan kamu and then dia akan mengontak kamu. Tapi yang jelas energi komunikasi. Karena aku dapat review everything. Jadi seseorang entah mungkin flashback, entah mungkin di sini evaluasi diri, introspeksi diri, seseorang terus kepikiran sama kamu, yang jelas seseorang terus kepikiran sama kamu. Yes, ini mengkonfirmasi bahwa seseorang yang saat ini berada di pikiran kamu juga sedang memikirkan kamu, atau ada sosok energi masa lalu, atau seseorang sedang dealing dengan kamu, tapi mungkin komunikasi kalian nggak baik-baik aja, dia datang untuk berkomunikasi. Oke, dia datang untuk komunikasi di sana. Ya, air sign, mungkin seseorang Gemini, Libra, Aquarius. Dan of course, yes, wow, mungkin kamu Gemini, mungkin dia Gemini, mungkin kamu Libra, dia Libra, so something lah, mungkin kamu Aquarius, dia Gemini, take what resonate di sini. Tapi kalau aku lihat ada sosok masa lalu yang sangat-sangat ingin berkomunikasi dengan kamu. So siap-siap, mungkin ada panggilan telepon, mungkin ada pesan teks, mungkin ada apa ya, energi situasi di mana kayak dia tiba-tiba menghubungi kamu juga bisa di situ, my lovely dear. Oke, ya, confession. Someone has to tell you something. Oke, seseorang akan belak-belakan, akan jujur dengan perasaannya. Oke, seseorang merindukan kamu, seseorang kesepian, seseorang kehilangan. Oh my God, ini energi komunikasi besar sih kalau aku bilang. Someone has to tell you something and communication. Okay, komunikasi. Seseorang akan mengakui, confession. Okay. Jadi mungkin dari diam-diam, ya, dari seseorang memikirkan kamu diam-diam, seseorang mencintaimu diam-diam, seseorang merasa bersalah diam-diam. Jadi di fase silent, di silence ini, di kediaman ini, ibaratnya seseorang tidak begitu saja melupakan kamu, dia masih memikirkan kamu, dia juga merindukan kamu, dia terus ibaratnya kayak terbayang-bayang akan kamu di sini. Oke. Ada hal yang dia tidak bisa lupakan begitu saja soal kamu di sini. Jadi situasi yang benar-benar mengejutkan ya, situasi yang benar-benar kayak ngebuat dia sendiri kayak mungkin dilema di sini. Oke, tapi kalau aku lihat kayak seseorang sedang memikirkan kamu, seseorang kayak bernostalgia, seseorang reminiscing, seseorang yang nggak tahu sekarang hatinya galau di sini. Jadi dulu mungkin dia yang memilih egonya, sekarang dia menyesal. Kenapa ya aku mendiamkan kamu? Kenapa ya aku memilih egoku? Kenapa ya aku memilih untuk lari dari hubungan ini? Kenapa ya aku menyia-nyiakan kamu? Terus kayak dia flashback lagi momen pertama kalian ketemu, momen saat kalian bersama, bagaimana kamu sebaik itu, bagaimana kamu mungkin merawat dia, bagaimana kamu mungkin setulus itu. Dia kayak sadar di situ. Dia nggak akan pernah menemukan sosok seperti kamu di orang lain. Dan dia nggak akan menemukan sosok setulus kamu di cinta yang lain. No, never. Okay, so kamu tak tergantikan. You are irreplaceable. Kayak dia mencoba mungkin ya udahlah biarkan aja, ya udah it's up to you, atau mungkin dia nggak siap dengan komitmen atau apapun. Tapi lambat laun seiring waktu dia belajar, dia sadar di sini, dan dia berpikir kembali, oh iya ya, seperti itu. But so especially kalau aku bilang di sini, like kenapa mungkin tiba-tiba dia diam, ya mungkin dia berpikir, mungkin dia terlalu overthinking, mungkin dia terlalu overwhelming di sini ya. Jadi aku lihat like something is not easy di sini, my lovely dear. Tapi dia akan belak-belakan dengan perasaan. Nah, ini langkah selanjutnya yang akan dia ambil.
Oke, mungkin let's say this. Yeah, look at this, communicate ya. Jadi kenapa dia tiba-tiba dia? Mungkin di sini kayak ada ego, mungkin kalian ada konflik, mungkin dia overthinking, overwhelming. Mungkin dia belum siap untuk bagaimana kayak mencerna emosinya. Terkadang kan energi maskulin tuh lebih lebih lama untuk mencerna emosi dibanding energi feminin karena wanita kan berbicara kalau nggak salah 23.000 kata. Sedangkan pria atau maskulin cuman 7.000 kata, termasuk juga tindakan mungkin atau mungkin ekspresi atau mungkin apa. Tapi dari energi energi feminin atau mungkin Venus, para Venusian ini lebih suka mengekspresikan, lebih suka mengungkapkan, entah dia didengar atau tidak, tapi lebih ke arah kayak dia ingin bercerita seperti itu. Sementara energi maskulin terkadang suka lari ke guanya, energi Mars, energi pria, suka lari ke guanya, dia bersembunyi, dia ingin menenangkan diri, dia tidak ingin bersama dengan siapapun, dia tidak ingin ditemani oleh siapapun, tapi energi feminim, aku pengen ngomong, aku pengen cerita, oke? Okay? Jadi mungkin ada overthinking, mungkin ada overwhelming, mungkin ada sabotase, mungkin ada gangguan pihak ketiga, ego situasi atau orang lain, atau mungkin ada hal-hal yang kata-kata mungkin entah mungkin dari kamu melukai dia atau dari dia melukai kamu dan dia kayak melarikan diri dari sini, dia lari ke guanya, dia pengen diam, dia nggak pengen ngomong, dia diamkan kamu, dia mungkin diamkan kamu selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai tahunan yang entah mungkin dia mencari orang lain, entah mungkin dia mengkhianati kamu atau mungkin apa, but aku lihat di sini langkah selanjutnya adalah dia akan berkomunikasi. Jadi jangan kaget di sini, ya, jangan kaget ya. Nanti kita akan bahas juga kenapa dia diam tiba-tiba di sini, tapi perasaan aslinya kita juga akan lihat di sini. Oke, iya divorce ya. Jadi aku lihat mungkin dia juga ada trauma, mungkin dia juga ada luka, mungkin dia pernah mengalami perceraian, perpisahan, mungkin dia takut, tapi tidak dipungkiri dia punya feeling sama kamu dan dia tidak ingin kayak get to attach to emotional to you, kayak dia tidak ingin terlalu melekat ke kamu, terikat ke kamu, terlalu emosional ke kamu di sana, my lovely dear. So that's why mungkin tiba-tiba dia menarik diri ya. So sekarang fokusnya di kamu adalah kamu buka hati, buka awal baru, fokuskan diri kamu, enjoy the life di sini. Oke, nikmati hidup kamu, bahagiakan diri kamu ya. Kamu aku rasa di sini mungkin video ini mengkonfirmasi situasi kamu atau mungkin kamu sering melihat angel number di situ. Oke, that night ya. Tapi kalau aku bilang di sini seseorang ya something about challenge. Jadi seseorang kenapa dia tiba-tiba diam ya, mungkin hubungan ini ada konflik, ada argumen ya, dia tidak bisa mencerna situasi, dia bingung di sana. Bentar. Ya, jadi sebenarnya sih bukan berarti dia tidak peduli ya, mungkin dia lagi ada banyak beban di kepala, mungkin dia bingung dengan perasaannya sendiri, mungkin dia takut untuk memperkeruh keadaan sehingga kayak kalau aku bilang di sini mungkin kalau berantem supaya dia mungkin nggak meledak dan dia mungkin merasa kamu yang egois, merasa dia tidak dimengerti, oke? Atau mungkin di sini juga dia capek di sini, mungkin dia bosan, dia jenuh di sini, atau mungkin ini juga cara coping atau mekanisme bertahan hidupnya dia. Ya, jadi jangan terlalu ekspresif, diam. Nah, diam itu eh, biarkan aja di sini. Atau mungkin kamu dan dia ada konflik ya. Atau mungkin di sini bisa kak dia memang lari dari hubungan. It's okay, like look at this. Hubungan ini mungkin tidak mudah, mungkin ada banyak perbedaan, mungkin bisa perbedaan usia, perbedaan pola pikir, perbedaan ras, kultur, budaya, atau mungkin perbedaan anything di sini, my lovely dear. Oke, tapi kalau aku bilang langkah selanjutnya dia akan berkomunikasi. Langkah selanjutnya dia akan berkompromi. Langkah selanjutnya dia ingin bertemu dengan kamu. Langkah selanjutnya dia akan bilang, dia akan belak-belakan, dia ingin dekat lagi dengan kamu di sini, oke? Ya, jadi mungkin konflik atau mungkin dia lari dari komitmen, dia takut di sini. Jadi kenapa dia tiba-tiba dia mungkin dia sendiri nggak tahu bagaimana caranya mengekspresikan perasaannya. Ya, terlebih mungkin ketika kamu menuntut komitmen, dia takut kehilangan kebebasan, dia ada trauma, ada trauma di hubungan, ya di sini entah mungkin belum siap secara mental, finansial atau arah hidup. Mungkin dia punya perasaan tapi mungkin tidak cukup kuat pada saat itu, jadi benar-benar belum yakin di sini, kemudian takut ekspektasi tinggi di sini, jadi tiba-tiba dingin di situ, atau mungkin di sini mungkin dia bisa ada opsi lain atau mungkin dia ada pilihan lain, tapi setelah sadar dia balik lagi ke kamu bahwa tidak ada orang yang seperti kamu, and that's why dia coming back, dia kembali di situ. Oke, challenge ya, but kamu punya sesuatu yang ibaratnya
dia tidak bisa berpaling, dia tidak bisa move on dari kamu. Bukan mantra soal kamu ya, tapi kalau aku bilang di sini kamu punya aura yang energi-energi masa lalu atau orang-orang masa lalu atau energi mantan itu nggak secepat itu move on. Jadi jangan berpikir, dia udah move on kok kak, dia udah berpaling dari aku kok Ratih, misalnya seperti itu. No, dia belum move on dari kamu. Oke, dia masih ada feeling sama kamu dan langkah selanjutnya apa ya? Dia akan kembali. So jangan membebani diri kamu, jangan menunggu dia menghubungi kamu, biarkan aja, tapi dia akan datang. Oke, dia akan datang di saat tidak terduga, they're coming back ya. Dan kali ini kedatangan dia akan berbeda. Jadi langkah selanjutnya apa kita lihat di Oracle dan perasaannya apa, sekarang dia menyadari perasaannya. Dia merindukan kamu, dia kehilangan sosok seperti kamu, dan the absence makes the heart grow fonder. Ketidakhadiran kamu dalam hidupnya membuat perasaannya semakin berkembang. Mungkin seseorang Aries, Leo, Sagittarius ya. Aku lihat dia siap untuk memulai awal baru. Dia stalking kamu di sini, kamu biarkan aja. Let go of it. Kamu fokus, kamu tidak usah menunggu kalau dia datang, anggap itu bonus. Kalau enggak, kamu buka hati untuk energi baru di sini. Oke, but mungkin seseorang, look at this, mungkin seseorang punya kucing, punya anjing, atau mungkin kamu, tapi dia memanifestasikan kamu kembali. Langkah selanjutnya mungkin dia akan traveling ke kamu. Langkah selanjutnya mungkin dia ingin bertemu dengan kamu. Mungkin di sini ada intimacy. Aku rasa ini unfinished business. Dia akan mengakhiri gap atau jarak di antara kalian. Ya, dia benar-benar begitu kehilangan kamu. Ya, mungkin dulu kamu dealing dengan narsisis atau dia merasa kayak hubungan ini terlalu rumit. Tapi kalau aku bilang di sini, dia datang, dia kehilangan kamu di sini. Oke? Dia kehilangan kamu. Jadi biarkan aja kamu fokus ya. Kenapa mungkin tiba-tiba diam, dia bingung sendiri. Dia tidak bisa mengekspresikan perasaannya. Biarkan aja. Entah mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan di sini. Mungkin setelah konflik, mungkin setelah kamu menyatakan ingin kepastian di situ. Oke, kamu fokus aja. Kamu bahagia, enjoy, biarkan dia bersembunyi di guanya ya. Aku lihat di sini dia akan datang mengekspresikan cintanya, dia datang mengekspresikan langkahnya di sini. Ya, aku rasa dia kayak menutupi perasaannya, dia trauma, mungkin dia takut ada hal-hal yang men-trigger dia, mungkin lebih besar kepada trauma ya. Dia mungkin punya trauma di hubungan sebelumnya atau mungkin di masa lalu sehingga ngebuat dia kayak aku belum siap di sini, kayak beku di situ, kayak freeze ya, frozen freeze di situ. Ya, kamu sabar, kamu fokus kepada diri kamu bahagiakan diri kamu, tidak usah menunggu di sini. Ya, open your heart di sini. Bahagia, enjoy traveling ya. Tapi kalau aku lihat kalau mungkin hubungan LDR dia akan traveling Juni, Juli, Agustus penting. Ya, dia datang untuk meminta kesempatan di sini. Oke, dia mulai yakin bahwa sebenarnya mungkin dari awal dia percaya bahwa ini adalah pertemuan takdir. Tapi seiring waktu mungkin ada konflik, ada apa, atau mungkin dia lebih memfokuskan kesehariannya, dirinya, kehidupannya, finansialnya, karirnya, tapi dia akan berjuang. Langkah selanjutnya dia akan berjuang, dia tidak ingin melepaskan kamu. Kali ini dia lebih serius, oke, dia ingin komitmen di sini, oke, dia ingin membangun keluarga, ya, dia menyadari perbedaan kalian, dia menyadari mungkin ada perbedaan ras, kultur budaya, menyadari perbedaan pola pikir di sini, oke. Dia menunggu waktu yang tepat untuk reach out, dia akan berkomunikasi, dan again, langkah selanjutnya dia tahu bahwa kamu adalah cinta sejatinya dia ingin hubungan yang lebih solid, di sini komitmen, pertunangan, married ya, dia merasa kamu soulmate-nya dia, dan dia tidak rela kehilangan kamu. Misalnya kamu bertemu dengan cinta baru, dia tidak ingin kamu move on, dia akan mengakhiri fase inspiration ini, dan very soon rekonsiliasi itu hadir, oke, dan dia merasa kamu the one, dia datang untuk minta maaf, dia datang untuk memperbaiki hubungan, dan dia ingin lebih dekat dengan kamu. Jadi siap-siap komunikasi hadir ya. Mungkin aku rasa wait a minute. Karena Mercury retrograde aku lupa. Ini udah lewat sih harusnya. Tapi aku lupa mungkin di Juni ada Mercury retrograde 2026. So Juni ya di sini. Juni 29 sampai Juli. So expect ya, atau mungkin Oktober November. So summer, paling cepat dia kontak kamu di summer. Dia ingin rekonsiliasi, dia traveling, mungkin summer vacation, summer holiday, summer trip di sini. Dia datang untuk lebih serius dengan kamu di sana. Let's get married, marry me atau anything di sini, okay? So I hope you enjoy it. Thank you so much. Bye bye. See you on the next reading. Thank you and always have a nice day. Bye. Thank you.